Nabi Nuh kita tahu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, kedua bernama Syam, ketiga bernama Ham, dan yang keempat bernama Kan'an. Nah, kita tahu Nabi Nuh berdakwah selama 120 tahun dan hanya sedikit yang beriman. Nabi Nuh dakwah sejak beliau berusia 480 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di 480 tahun. Dakwah 120 tahun itu hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Allah hukum mereka di usia Nabi Nuh 600 tahun. Itu terjadi tahun 3050 sebelum Masehi. Itu banjir yang perkiraannya. Nah, ketika banjir selesai, terdamparlah di Turki Utara. 3 anak yang beriman, mereka mengembara ke tempat yang berbeda. Yafis, klik lagi. Nah, Yafis mengembara ke arah utara, maka melahirkanlah bangsa Eropa sekarang. Lahir Yafis di sini dan juga ke sini. Nah, ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi nenek moyang dari Ya'juj Ma'juj tadi. Yafis punya anak bernama belum mas. Klik sebelumnya. Mas. Nah, Yafis punya anak bernama Magog bin Yafis. Nah, Magog inilah yang melahirkan keturunan yang memiliki karakter seperti yang Allah sifatkan dan Rasulullah sifatkan dalam hadisnya. Bangsa yang kejam, kadibal, dan pembantai. Maka para ahli hadis, salah satunya juga ahli sejarah yang bernama Sesemi bin Abil Al-Maqdus meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa keturunan dari Magog bin Yafis. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang ciri-cirinya Rasul sebutkan sebagai bangsa Turki. Mulai dari apa tadi? Sigorul A'yun, matanya sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zumfal unuf, hidung mereka pesek. Sebentar, yang nyebut pesek ini kan Rasul. Rasulullah kan hidungnya mancung. Jadi peseknya Rasul itu ya kita. Pesek kata Rasul ini dimaksudkan kita. Walaupun kita pede tetap mancung kan. Ya kalau kita berdiri sesama kita. Lah kalau di samping kita orang Arab. Nah, Rasul maksudkan pesek itu bukan pesek ukuran kita, tapi pesek ukuran Rasul, yaitu seperti kita ini. Ya, seperti kita. Kemudian wujuhum kal majanil mutraqah. Wajah mereka lebar seperti tameng. Dan mereka menggunakan pakaian dan sandal yang berbulu. Kira-kira bangsa mana? Mongol. Bangsa Mongolia inilah ternyata dia keturunan Ya'juj Ma'juj yang dulu. Dan bangsa Mongolia yang dulu berakidahkan kanibalis ya, berakidahkan pembantaian Ya'juj seperti Ya'juj Ma'juj ini, mereka yang sekarang menjadi nenek moyang Cina hari ini. Agamanya ateis, mereka tidak bertuhan. Sementara Cina yang dulu kan beragama Islam. Nah, ketika Mongolia ini tumbuh, pada saat itu ada tokoh yang bernama Hulagu Khan, Genghis Khan, Tartar, maka Cina yang Muslim terseret ke pinggiran Cina. Ada Henan, ada Zhengzhou, ke pinggiran ke Jiangxi. Nah, Cina daratannya dikuasai oleh bangsa Mongolia, Tartar tadi. Ada juga yang menyebutkan bangsa Manchuria. Akidah mereka ateis komunis. Dan itulah yang berkuasa di Cina hari ini. Yang kemudian bekerja sama dengan RI membangun infrastruktur. Berarti keturunan Ya'juj Ma'juj sudah ada di tanah air kita. Baik, lanjut lagi mas. Baik, klik lagi. Ada satu hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Ya, para muslim, ada hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Coba kita lihat. Ini ketika berada di Makkah Mukarramah. Ya, ada yang menyebutkan Makkah, ada yang menyebutkan Madinah. Rasulullah SAW ketika sedang tertidur, terbangun dari tidurnya karena telah mendapatkan mimpi yang dahsyat luar biasa, yang membuat Rasulullah basah bajunya. Ini wahyu yang terberat yang Rasulullah terima. Ya, Nabi binti Jasir menceritakan. Ya, Istiqadah Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW istaqada min naumi, beliau terbangun dari tidurnya di satu malam bahwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan telah mendekat kepada bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Sekali lagi Rasulullah bersaksi dulu dengan mengatakan la ilaha illallah. Wailun lil arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma, telah terbuka hari ini min radbi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi,
hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya, faqada Sufyan bi yadil asra. Sufyan mengisyaratkan seperti ini. Ya, ingat 10-nya begini, bukan begini. Kalau begini ini triple six. Triple six. 6-1, 6-2 dan 6-3. Dan ini simbol Freemason. Ya. Kalau menyebut angka 3 jangan kayak gini, tapi gini aja. Ya. Kalau enggak gini. Nah, lalu didekatkan, nah jadi pas. Baik, apa menariknya di sini? Setelah Rasulullah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat yang disebut mimpi Rasul ini pasti wahyu kan? Karena wahyu itu bisa datang walaupun ketika Rasul sedang tidur. Tanamu ainah wala yanamu qalb. Ciri-ciri Nabi akhir zaman kata beliau sendiri, kedua matanya terpejam tapi hatinya terjaga. Sehingga apapun yang dimimpikan itu adalah wahyu baginya. Rasulullah menyebutkan akan kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Kemudian keburukan yang mendekat kepada bangsa Arab yang membuat mereka celaka dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj dan Ma'juj. Artinya bangsa Arab jika mereka sudah celaka berarti yang mencelakai mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Salah tidak kalau saya menyimpulkan begitu? Sebentar. Halo? Masih ada ini? Baik, sekali lagi. Rasulullah menyebutkan celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Saya tanya, siapa sebetulnya yang Rasulullah maksudkan bangsa Arab bagi kita? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab, Suriah bangsa Arab bukan? Mesir bangsa Arab? Afghanistan? Irak? Yaman? Bangsa Arab. Bagaimana kondisi negara-negara itu sekarang? Hancur. Terbuktikan apa yang Rasul sabdakan? Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Hari ini kita mendapati apa yang kita fahami tentang bangsa Arab sudah hancur seperti yang Rasul sebutkan. Dan Rasulullah mengaitkan kehancuran bangsa Arab itu karena terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Artinya, petaka bangsa Arab disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu siapa yang membantai Suriah? Ada Rusia kan? Rusia tadi berasal dari pulau di mana Yafis berada. Palestina, siapa yang membantainya? Israel. Israel ini siapa Israel sekarang? Yahudi Zionis. Itu adalah Yahudi Askenazim yang menjadi keturunan yang nenek moyangnya adalah Khazar. Khazar satu rumpun dengan Rusia. Yang Rasul sebutkan Kurs dan Kismen. Kurs Khazaria. Kismen Rusia. Kemudian Mesir. Siapa yang membantainya? Syiah. Syiah Iran. Iran dulunya adalah pasukan yang berasal dari Yahudi. Kembali ke Khazaria. Lalu siapa yang membantai Irak? Irak siapa yang membantainya? Amerika. Anglo-American. Ini ternyata adalah keturunan bangsa Dayak yang dulu punya rumpun istilah. Punya kaitan juga dengan wilayah Khazaria. Siapa lagi? Yaman. Siapa yang membantai Yaman? Syiah juga. Iran. Iran sama dengan Khazaria. Yahudi juga. Artinya, ternyata apa yang Rasul analisakan? Ya'juj Ma'juj kemungkinan anak cucu, apapun anak cucunya, spionasenya, agen-agennya sudah melakukan pembantaian kepada negara kaum muslim. Ini yang kita lihat hari ini.